Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pada kesempatan kali ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Cindy Fatika, sebagai moderator sekaligus pemateri, kedua, Sri Gustina Dinova sebagai pemateri, dan yang terakhir, Widya Novetri sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang bank umum, di mana pengertian bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian bank umum ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan bank umum adalah badan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu fungsi bank umum, di mana fungsi bank umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu disebut agent of trust atau disebut dengan agen kepercayaan, di mana bank umum memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia, karena itulah bank umum harus menjadi agen kepercayaan, sehingga sebagai bank umum yang ada di Indonesia harusnya memiliki visi dan misi yang jelas dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, bank umum juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas bank yang berguna untuk pembangunan melalui masyarakat negara Indonesia. Yang kedua disebut dengan agen of equity atau disebut dengan agen ekuitas atau permodalan, di mana pada fungsi ini bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen permodalan. Dalam hal ini membuat seluruh rakyat Indonesia bisa melakukan peminjaman modal melalui bank dengan mendapatkan bunga peminjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Dan yang ketiga disebut dengan agen of development atau disebut dengan agen pembangunan, di mana pada bank umum juga berfungsi sebagai sebuah agen pembangunan, di mana di sini bank umum harus menjadi badan usaha perbankan yang dapat dipercaya oleh semua rakyat Indonesia. Selain fungsi bank umum, ada juga terdapat tugas-tugas dari bank umum ini, di mana tugas bank umum ini terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau juga disebut dengan funding, dan menyalurkan dana atau disebut juga dengan lending. Nah, materi selanjutnya yaitu bank umum memiliki beberapa kegiatan utama dalam melakukan kegiatan bank umum. Di antaranya yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua yaitu memberikan kredit kepada nasabah. Yang ketiga yaitu menerbitkan surat pengakuan hutang. Selanjutnya yaitu memindahkan uang baik dari kepentingan nasabah itu sendiri maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atas dengan melakukan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga. Dan yang terakhir yaitu kegiatan bank umum adalah melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di dalam bursa efek. Materi selanjutnya yaitu mengenai bank umum ini, di mana bank umum memiliki beberapa jenis yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bank devisa, di mana bank yang memperoleh persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang melakukan aktivitas usaha di bidang perbankan dalam melakukan valuta asing. Kelebihan dari bank devisa ini adalah bisa menawarkan jasa bank yang berhubungan dengan mata uang asing. Yang kedua yaitu bank menurut jenisnya adalah bank non-devisa, di mana bank ini belum memiliki izin dalam menjalankan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa. Selain itu, bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu lingkup kegiatan bank umum. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.
Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan funding. Kegiatan ini membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut juga dengan nama rekening atau akun. Jenis-jenis simpanannya diantaranya yaitu yang pertama yaitu simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua yaitu simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Penarikan tabungan ini dilakukan menggunakan buku tabungan. Yang ketiga yaitu simpanan deposito. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang selanjutnya itu menyalurkan dana. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Jenis-jenis kegiatan yang ditawarkan diantaranya yaitu kredit investasi, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Yang kedua yaitu kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya, kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau membesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat yaitu kegiatan produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kedua atau modal kepada perdagangan. Yang kelima yaitu kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Yang keenam yaitu kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Selanjutnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan peransuransian. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Berikut usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua yaitu memberikan kredit. Yang ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai fungsi dari BPR. Nah, di sini fungsi dari BPR yang pertama adalah menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat desa. Jenis BPR yang terdapat di desa adalah BPR yang mencangkup lumbung desa, bank desa. Pada dasarnya BPR bukanlah badan kredit desa seperti halnya LDKP, bank pasar, BKPD, atau bank pegawai. Adapun jenis BPR yang termasuk LDKP ini adalah perusahaan daerah, koperasi, PT, dan berbagai jenis BPR lainnya. Fungsi dari BPR yang kedua adalah memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Saat ini, masih banyak masyarakat awam yang masih awam mengenai fungsi dan tugas utama dari BPR. Terlebih lagi, mereka yang tinggal di desa, mereka masih ragu untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari BPR adalah memberikan edukasi mendasar kepada masyarakat terkait sistem perbankan. Yang kedua, membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. Di zaman yang serba digital saat ini, banyak anak muda yang mempunyai ide bisnis yang unik dan baru. Oleh karena itu, perlu diwujudkan ide-ide yang telah muncul ini. Nah, di sini BPR telah hadir. Terlebih lagi, berbagai ide bisnis yang unik ini tidak berasal dari masyarakat biasa, tapi berasal dari masyarakat pedesaan dan juga perkotaan. Nah, di sini Bank BPR akan menciptakan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk membuka usaha. Yang ketiga adalah mempercepat pembangunan desa.
BPR memang lebih banyak dibangun di desa. Untuk itu, fungsi lain dari BPR adalah membantu mempercepat pembangunan yang ada di dalam suatu desa, sehingga seluruh desa yang ada di Indonesia tidak lagi ketinggalan zaman karena kekurangan informasi terkait dunia usaha. Dalam hal ini, peran BPR adalah guna memberikan edukasi pada masyarakat terkait pola pembangunan nasional pada saat ini. Selanjutnya adalah tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan dari BPR adalah fokus untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pelosok dan terpencil yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan umum bank. Selanjutnya, peran Bank Perkreditan Rakyat. BPR memiliki peran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikannya, BPR melayani kebutuhan masyarakat yang umumnya adalah seorang nelayan, petani, pengusaha kecil, pedagang, peternak, hingga pensiun. BPR berfokus pada masyarakat di wilayah terpencil agar mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan masyarakat terhindar dari para rentenir. Materi terakhir adalah sumber dana dari BPR. Menurut Triandanu tahun 2006, pada dasarnya bank mempunyai 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu 1. Dana sendiri. Meskipun untuk usaha bank proporsi dana sendiri relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktifanya, namun dana sendiri ini merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total aktiva tertimbang menurut rasio atau ATMR. Proporsi ini lebih dikenal dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Kedua, dana dari deposan. Pada dasarnya, sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, tabungan, saving deposit, atau deposito berjangka atau lebih dikenal dengan time deposit, yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. Di sisi lain, deposan, nasabah cenderung lebih menyukai menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai jangka waktu yang diinginkan, karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi. Yang ketiga adalah dana pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain berupa pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang terencana dalam pengembangan usaha atau meningkatkan bank. Yang terakhir, sumber dana lain. Selain sumber dana dapat berasal dari dana sendiri, dana deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana bank juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam ketiga jenis sumber di atas. Sumber dana lain yang berkembang sesuai perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber dana lain ini berupa kewajiban yang harus segera dibayar, yaitu semua kewajiban rupiah yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus dibayar, misalnya transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkasso keluar yang belum dibayar, dan semua kewajiban kepada pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.